Fa idza kana fi akhir yaumin min syahri Ramadan a'taka fi dzalikal yaum bi adadi man a'taka min awwali syahri ila akhirih. Maka apabila sudah datang hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, katruh malam yang terakhir, malam yang ke-10, ura yang ke-10, Allah merdekakan pada hari tersebut sejumlah bilangan yang sudah Allah merdekakan semenjak hari pertama sampai hari terakhir. Semenjak hari pertama sampai hari terakhir menau pada draw merdeka 70 put. Ditambah lagi pada hari terakhir sejumlah itu 74 juta. Berarti gepemerdeka li Allah firtuh 8 juta menduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan mengkaji tentang kelebihan bulan suci Ramadan. Malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-29 daripada bulan Sya'ban. Artinya kalau malam besok hilal Ramadan nampak, berarti malam besok 1 Ramadan. Kalau tidak nampak, diikmalkan bulan Sya'ban menjadi 30, berarti malam lusa, malam Selasa 1 Ramadan. Artinya boleh jadi, belum pasti. Tapi yang sudah pasti semua kita umat Islam berpuasa pada tanggal 1 Ramadan. Nya handa dawali ya. Tuna yang lusa puasa 1 Ramadan. Yang lusa raya puasa 1 Ramadan. Tetap semua berpuasa mulai pada tanggal 1 Ramadan. Para jemaah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Abbas pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata latabakhara wa tazina minal hauli ila hauli lidukhuli syahri Ramadan. Kata Rasulullah, surga sungguhnya memakai harum-haruman dan berhias dari tahun ke tahun karena masuk bulan suci Ramadan. Artinya setiap masuk bulan suci Ramadan, surga itu berhias. Tekun danyo itih droi lagi darah baru. Tai katruh tanggai sa Ramadan, nyan surga kalage urung kuno lintu berhias, memakai berbagai macam hiasan dan dipakaikan berbagai harum-haruman. Fa idza kana awwalul lailatin min Ramadan, maka apabila malam pertama Ramadan sudah datang, habat rihu tahta arsh yuqalu laha muthirah, berhembuslah
angin dari bawah aras, yang angin tersebut disebut dengan muthirah. Jadi bak malam sa Ramadan iput angin dari bawah aras Allah. Anginnya gekun dengan nama muthirah. Fatasfaku waraku asjaril jannah wa halaka masari'u fayasmi'a lidzalika tin lam yusma'i sami'una ahsana minhu. Maka dengan sebab berhembusnya angin dari bawah aras, daun kayu-kayu surga menjadi bergoyang, dan daun pintu surga menjadi bergerak-gerak. Maka ketika itu terdengarlah bunyi dengung yang belum pernah ada bunyi yang lebih bagus yang pernah didengar oleh orang-orang yang mendengar. Jadi dimuthu adanya dimuthu. Surah adanya lagi muthu cung-cung nak buka puasa. Dikala berhembus angin dari bawah aras tersebut. Fatabaraza haurul aini hatta yaqmina ala syarfil jannah. Maka di saat itu nampaklah para bidadari mendekat ke terasnya surga. Jadi para bidadari keluar menuju teras surga. Fayunadi, maka mereka semua menyeru, hal min khatibin ilallahi ta'ala fayuzawwijuhullahu ta'ala minna. Adakah, kata bidadari tersebut, orang-orang yang meminang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah kawinkan orang tersebut dengan kami. Jadi bidadari di saat malam pertama bulan Ramadan menunggu di teras surga orang-orang mukmin yang datang kepada Allah untuk meminang mereka. So yang name ranu, radanya bak malamnya. So yang name jilame ya ikat tanda le bidadari bak malamnya. Ipreh le bidadari bak teras surga. Summa yaqulanna ya Ridwan ma hadhil lailah. Kemudian bidadari setelah berkumpul di teras surga, mereka bertanya, wahai Ridwan, malaikat penjaga surga, ma hadhil lailah, malam apa ini? Tanyang Mbak Malik Ridwan, pu malamnya. Fayujibahunna bitalbiyah fayaqulu. Maka malaikat Ridwan menjawab pertanyaan mereka. Ya khairatil hisan, wahai yang cantik jelita, kata malaikat Ridwan, hadhihi awwalu lailatin min syahri Ramadan. Ini adalah malam yang pertama sekali dari bulan Ramadan. Wa yaqulullah, lalu Allah berfirman, ya Ridwan, iftah abwabal jannat, iftah abwabal jinan lis-saimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukakanlah pintu-pintu surga untuk orang-orang yang berpuasa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak malam pertama pintu surga itu dibuka lebar-lebar oleh Allah untuk kita umat Muhammad yang berpuasa. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, ya Malik, hai Malik, kata Allah kepada malaikat penjaga neraka, aghliq abwabal jahim anis saimina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuplah pintu-pintu neraka terhadap orang-orang yang berpuasa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bina pintu neraka niyutup pak malaikat malik li Allah bagi orang yang puasa. Jadi orang yang berpuasa itu hanya dibukakan untuk mereka pintu surga, tidak dibukakan pintu neraka. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, ya Jibril, ahbit ilal ard, turunlah kamu ke bumi.
fasafida miradatas syayatin wa khallihim bi aghlal thumma qadifhim fil lujjil bihar hatta la yafsudu ala ummati habibi Muhammad siyamahum. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, turunlah kamu ke bumi, lalu belenggulah semua syaitan-syaitan dan rantai mereka dengan rantai, kemudian campakkan, buang mereka ke tengah lautan luas, sehingga mereka tidak bisa mengganggu umat kekasihku Muhammad yang sedang berpuasa." Dalam bulan puasa bab malam pun guyu tren Jibril le Allah kena buma, guyu sudut syaitan dum, guyu ikat, guyu rantai, guyu bau laut, supaya kita orang yang berpuasa tidak diganggu. Hal ini sama persis seperti hadis yang lain, yang mana dalam hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa apabila sudah masuk bulan suci Ramadan, sufidatis syayatin, maka syaitan-syaitan diikat. Menyukai tamang bulan Ramadan, diikat syaitan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa di saat syaitan diikat, masih sangat banyak umat Muhammad yang melakukan kemaksiatan. Mudih menyukai ikat syaitan, kerana berat le dah puasa. Menyukai ikat syaitan, kan hanruh le dah pubut juhud ini. Hanruh le dah mempakai, hanruh le dah semangut. Nyo malah le orang mempakai dalam bulan puasa sebab duk perut. Malah le orang semangut bulan puasa sebab berlepeng ke urang raya ke belai baju baru anak umit. Pak yang je kepengut aja ile. Kenapa? Padahal syaitan diikat. Diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril untuk membelenggu, untuk merantai lalu dibuang ke jauh ke tengah laut sana agar kita tidak diganggu. Rupanya para jamaah sebahagian ulama menafsirkan hadis sufidatis syayatin, diikatnya para syaitan, hakikat memang diikat syaitan. Tetapi syaitan itu telah meninggalkan jejak langkahnya untuk kita umat Muhammad. Syaitan kagikat, tapi jejak langkahnya sudah ditinggalkan. Persis seperti kita para jamaah, di saat musim penghujan, tanah kan becek. Tanah becek, tabluh. Lalu bekas langkah kita tersisa, tinggal inan. Padahal tanya, nak dah kaji katanya, tapi na bekas. Yang kelegenyan ditinggalkan bekas-bekas langkahnya oleh syaitan. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan, wala tattabi khutuwatas syayatin. Jangan kamu mengikuti jejak-jejak syaitan, bekas-bekas langkah syaitan. Jadi orang-orang yang tetap bermaksiat di bulan suci Ramadan, walaupun syaitan sudah terikat, karena mereka sudah terlanjur mengikuti jejak langkah syaitan. Karuh mubluh bak bekas syaitan ya, maka tetap pengaruh syaitan masih membekas pada diri mereka walaupun syaitan sudah terikat. Makanya kamu tinggal aja udah nyawa. Bekas-bekasnya baik dah ikut le bekas jejak syaitan. Maka untuk baiknya kita di dalam bulan suci Ramadan tidak bisa dimulai pas tanggal 1 Ramadan, tapi harus dimulai para jemaah jauh hari sebelumnya. Ya. Lebih baik dimulai dari bulan Rajab. Inan pun tak perbaiki drod, tak tinggalkan langkah-langkah syaitan dengan bertaubat. Tak bertaubat daripada segala kesalahan di bulan Sya'ban. Sehingga waktu kita masuk dalam bulan suci Ramadan, benar-benar di saat syaitan sudah terikat, pengaruhnya pun memang tidak ada tersisa lagi dalam diri kita. Baru bertanya mampu mengisi Ramadan dengan taat kepada Allah Ta'ala. Fayaqulu Allah Ta'ala fi kulli lailatin min syahri Ramadan 3 marrat. Setiap malam
dari bulan Ramadan tersebut Allah berfirman 3 kali. Tiap malam, artinya mulai malam pertama sampai malam terakhir, Allah terus berfirman 3 kali setiap malam. Apa bunyi firman Allah? Hal min sa'ilin fa'u'tihi su'lahu. Yang pertama Allah berfirman, adakah orang-orang yang meminta, maka akan aku berikan permintaannya. Allah ingin melihat siapa yang mau meminta. Kau yang tim lagi. Maka di bulan suci Ramadan perbanyaklah meminta. Perbanyaklah berdoa karena akan dikabulkan doa oleh Allah. Hal min taibin fatubu alaih. Firman yang kedua kata Allah, adakah orang-orang yang bertaubat maka akan aku terima taubat untuknya. Allah ingin menyambut orang-orang yang bertaubat, yang meninggalkan maksiat, yang menyesali perbuatan maksiat, yang berjanji tidak akan mengulangi maksiat itu kembali, lalu kembali kepada Allah. Akan Allah sambut dengan penerimaannya. Yang ketiga, hal min mustaghfirin fa'ughfirulah. Adakah orang-orang yang beristighfar, kata Allah. Genekalan li Allah na yang laki ampun, maka aku akan ampuni baginya, kata Allah. Siapapun di bulan suci Ramadan meminta ampun akan diampuni oleh Allah. Tsumma yunadi, kemudian diseru, may yuqridil mali ghairal adumi wal wafi ghairal dhulumi. Siapakah orang-orang yang mau menghutangi zat yang maha kaya yang tidak pernah miskin, dan zat yang maha menunaikan janji tidak pernah mendalimi. Allah nutanya sotim putang Allah. Siapa yang mau menabung, dengan kata lain, pada Allah. Siapa yang mau menabung di bulan Ramadan pada zat yang kaya yang tidak pernah miskin. Tanya menyota tabung bak bank para jemaah na masalah di bank. Merosa mana salah lung baru na saboh bank tu ia ceh ka bangkrut ni begah. Kaituk bank nyan bu OJK. Tapi untung dijamin tabungan nasabah. Bank BPR Mustaqim, Bank Aceh Utara. Itu, ya kan? Bangkrut bank rupanya para jemaah. Dan begininya kan, oh aman dah menyodot tabung bank, bangkrut. Nah, Allah mengajak kita untuk menabung pada zat yang kaya yang tidak bangkrut-bangkrut, yaitu kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita menabung kepada Allah? Dengan melakukan amal, dengan bersedekah. Sedekah yang kita berikan atas jalan Allah, artinya kita menabung kepada Allah. Allah tidak akan pernah kehabisan balasan untuk diberikan kepada kita. Han bangkrut Allah Ta'ala artinya tidak akan habis balasan yang bisa Allah berikan untuk kita kalau kita mau menabung kepada Allah. Bahkan tabungan yang kita berikan kepada Allah dibalas oleh Allah dengan rumus kullu hasanatin bi asyri amsalihah ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap satu kebaikan yang kita tabung kepada Allah minimal dibalas 10 kali lipatnya, maksimal bisa sampai kepada 700 kali lipat. 1000 peng tabung dalam bulan puasa ba Allah, nebalah li Allah minimal 7.000, maksimal 700.000. Nyoba beng tabung nyam padit thun be tabung ditna baruhna ditnan hasil ji. Tapi pada Allah seperti itu balasan. Ya. Maka Allah menanyakan, adakah orang-orang yang mau menabung kepada Allah? Nah, wa inna lillahi ta'ala fi kulli yaumin min syahri Ramadan indal iftar alfi atikim minan nar. Dan Allah
pada tiap-tiap hari dari bulan Ramadan ketika iftar, ketika berbuka, ketika ghurubis syamsi, terbenam matahari. Wate tanyo ta buka puasa, ta jibi, ta pajuh makanan, takun Allahumma laka sumtu. Di saat itu Allah memerdekakan dari api neraka 1 juta orang yang sudah berhak mendapatkan azab. Alfu alfin. Alfu alfin itu sama dengan miliun bahasa Arab. 1 juta. Si juta dro si uro ke pemerdekaan oleh Allah. Urung dari api neraka. Kulluhum qadistajabul azab. Padahal semua mereka itu berhak mendapatkan azab. Si uro 7 juta. Maksud puasa 10 uro maksud. Berarti 10 juta. Lu dah kemerdekaan Allah. Tapi hana lu nya lo kira jumlah dan manusia seluruhnya dari Nabi Adam sampai ke Cina. Fa idza kana fi akhir yaumin min syahri Ramadan. Oh kan. Fa idza kana yaumal jumu'ati wa lailatil jumu'ah a'taka fi kulli sa'atin minha alfu alfi atikim minan nar kulluhum qad istajabul adab. Apabila hari Jumat dan malamnya Jumat dari bulan Ramadan, Allah merdekakan lagi 1 juta orang-orang dari neraka dalam setiap 1 jam. Padahal semua mereka berhak mendapatkan azab. Mau nyauro lain pemerdeka oleh Allah siura 1 juta. Khusus ba'ura Jumat dalam bulan Ramadan sijum pemerdeka oleh Allah 1 juta ro. Biasa dalam bulan Ramadan putga Jumat. Ya. Putga Jumat tak kali laju padik jum putga Jumat. 48 jum. 48 juta merdeka pada hari Jumat ditambah dengan muno siura 1 juta. Monyo 10 hura kat kau ke Jumat put tinggal 26 juta tambah 48 padik 70 put juta. 70 put juta ro ka merdeka. Itu dah tambah lam. Fa idza kana fi akhir yaumin min syahri Ramadan a'taka fi dzalikal yaum bi adadi man a'taka min awwali syahri ila akhirih. Maka apabila sudah datang hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, katruh malam yang terakhir, malam yang ke-10, uro yang ke-10, Allah merdekakan pada hari tersebut sejumlah bilangan yang sudah Allah merdekakan semenjak hari pertama sampai hari terakhir. Semenjak hari pertama sampai hari terakhir muno padidra merdeka 70 put. Ditambah lagi pada hari terakhir sejumlah itu 74 juta. Berarti ke pemerdeka li Allah sirtuh 48 juta mendu. Karap tadi dengan jumlah pemilih berapa seluruh Indonesia nyan lam titun bulan Ramadan berjemaah pemerdeka. Mudah-mudahan menyogotannya wajib merumpung azab beruh dalam golongan yang dipemerdekakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam setahun setiap Ramadan. Nah, fa idza kanat lailatul qadri ya'murullahu ta'ala Jibril fayahbitu fi kabkabatim minal malaikah ilal ard wa ma'ahu liwa'u ahdar fayarkazuhu ala dhahril ka'bah walahu situmi'ati janah. Ketika terjadi malam Lailatul Qadar, anak hujan pokoknya dalam bulan Ramadan, para ulama gepegah bak malam 10 terakhir. Dalam madhab Syafi'i gepegah
umumnya terjadi pada malam-malam ganjil. Ya, lenyan nalom gepegah le Imam Al-Ghazali tergantung dengan pu malam pun awal Ramadan. Ya, munan terjadi pu malam 20 san tu pu 20 le, pu 25, pu 27, pu 20 kurang. Nah, apabila terjadi malam Lailatul Qadar, Allah perintah malaikat Jibril untuk turun beserta sekelompok para malaikat ke bumi. Kontiro malaikat Jibril, gepakat malaikat-malaikat lain ren ubumah. Wa ma'ahu liwa'u ahdar. Sedangkan bersama mereka ada panji yang berwarna biru. Ya. Fayarkazu ala dhahril Ka'bah, maka panji itu, ya, akhdar hijau, maka panji itu diletakkan di atas Ka'bah, dan malaikat itu memiliki 600 sayap. Ya. Malaikat Jibril getrun, ya, geme panji, ya, gepuduk di waktu Ka'bah, jumlah sayap tu 600 boh sayap. Minha janahani la yanshiruhuma illa fi lailatul qadar. Dari 600 sayap itu ada 2 sayap yang belum pernah dihamparkan kecuali pada malam Lailatul Qadar. Bak malam lain hantam gepehah sayupnya li malaikat. Bak malam Lailatul Qadar sagai gepehah sayupnya. Fayanshiruhuma tilkal lailah, maka dihamparkanlah kedua sayap tersebut pada malam itu. Fayujawazanil masyrika wal maghrib, maka sayap itu menutupi bumi seluruhnya dari ujung timur sampai ujung barat. Nyanban sayup malaikatnya yang barayaga. Fayab'atsu Jibril malaikah fi hadhil ummah, maka Jibril mengutuslah malaikat yang turun bersamanya kepada setiap umat. Diutus bagdanya masing-masing. Ijak bedanya. Fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dzakirin, maka para malaikat itu datang menjumpai umat Muhammad, lalu mereka memberi salam terhadap setiap orang yang sedang berdiri, artinya untuk salat, yang sedang duduk mengerjakan ibadah, yang sedang salat, yang sedang berzikir. Semua umat Muhammad yang sedang melakukan ibadah dalam bentuk apapun, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring, didatangi oleh malaikat, diucapkan salam, selamat, sejahtera. Wa yusafihunahum wa yu'minuna ala du'aihim hatta yatla'al fajr. Lalu para malaikat mengambil tangan umat Muhammad untuk bersalaman. Yusafihunahum, mereka mensalami mereka umat Muhammad dan mengaminkan doa umat Muhammad sehingga terbit fajar. Hatta matla'il fajr, keun dalam surah Al-Qadar. Tatanazzalu alaihimul malaikah, gutrun malaikat, ya, manduk. Gemu doa legu tanya yang na mu doa bak malamnya. Lagi doa mu no yang na mulake kepada Allah. Yang na lake ampun, geaminkan oleh malaikat doa gutanya semenjak malaikat turun di awal malam sampai dengan akhir malam ditandai dengan terbit fajar. Fa idza tala'al fajru nada Jibril alaihi salam, maka apabila fajar sudah terbit, Jibril mengumumkan, ya ma'syaral malaikah ar-rahil. Hai malaikat, mari kita berangkat. Kajit wa tanya, kajit wa ke kene Jibril. Fayaqulun, maka semua malaikat itu berkata, ya Jibril, ma sana Allahu fi hawaijil mu'minina min ummati Muhammad. Hai Jibril menyotanya kata wonyo kiban Allah kiban terhadap kebutuhan umat Muhammad kiban pun kepegot ya Allah. Tanya li para malaikatnya. Fayaqulu, maka Jibril berkata, innallaha ta'ala nadhara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'atun.
Baik susah hai para malaikat mendum. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperhatikan kepada umat Muhammad, lalu mengampuni mereka, lalu memaafkan mereka dan mengampuni mereka, kecuali 4 orang. Mandum ke perampun umat Muhammad, mandum ke pemaaf, kecuali putra tagai yang han ke pemaaf. Nyan baik roh tanya orang putra yang. Faqalu, maka para malaikat itu bertanya kepada Jibril, wa man haula'il arba'ah, ai Jibril so yang putnya, siapa yang 4 tersebut? Qal, Jibril berkata, mudminu khamrin, yang pertama orang yang kecanduan narkoba. Piu-piu le pim narkoba ya. Kalau rehab tetap iwo pim lom. Nyan yang pertama yang hang bampun. Ada malam Ramadan tahat gede, malam Lailatul Qadar gedrun malaikatnya, lain mandum kepampun le Allah Taala, tapi pecandu narkoba han kepampun. Awapim narkoba han kepampun. Wa aku liwalidai, yang kedua yang tidak diampuni pada malam Lailatul Qadar adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang durhaka kurungci. Yang tidak begah durhaka kurungci, baik na tingan sang naruh tapoh kurungci. Habak hana mencih poh durhaka. Takun mentang durhaka. Wala takullahuma uffin, kata Allah. Jangan kamu ucapkan untuk keduanya uff. Rasulullah mengatakan, laukana minal uquqi akhafu min uff lanaha anhu. Seandainya ada dalam ilmu Allah yang bentuk durhaka seorang anak kepada orang tua yang lebih kecil daripada kata-kata uff, sungguh Allah larang itu. Rupanya yang paling kecil uff. Yang paling kecil kata-kata perbuatan getanyo yang menyakiti orang tua yang membuat durhaka getanyo. Maka dalam hadis kata Allah, falyamalil aku masya'a ayyamal falayadkhulal jannah. Silahkan anak-anak yang durhaka melakukan amal apapun, dia tidak akan pernah masuk surga. Nyo kajut ke anak durhaka kurung syik le katanya para jemaah, dumpu amai je dah pubut. Dumpu ibadah aja dah pubut. Menyaurung syik dah nari dalam hanta mangsur surga. Ada kamalim de mutu karaya turuban de kajut dah temu but gop le gelung temu but urung ron. Tapi menyaurung syik leangnya hana rida mantang bengeh ke? Falayadkhulal jannah, nabi Rasulullah. Hanta mangsur surga. Maka cukup yo dia. Ya. Baik dah begitanya bangka malim de kadang, bangka kaya de, anak perlele ke rida urung syik. Tetap rida urung syik nomor 1 setelah rida Allah. Yang ketiga yang tidak akan diampuni, qati'ur rahmi, orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Nya hendak pampun Allah. Yang puputuh saudara. Nya saudara kebegah kon ngan saudara, yang memutuh ngan saudara. Yang keempat yang terakhir, wa musyahinon, dan orang yang bermusuhan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa manil musyahin. Wahai Rasulullah, siapa musyahin? So yang gukun musyahin. Qala Rasulullah bersabda, wal masarim. Musyahin itu adalah masarim, yakni alladhi la yukallimu akhahu fauqa thalathati ayyam. Musyahin adalah orang-orang yang tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Leh bengeh duronyan kalewat lewro golom da berhabang saudara de. Nyan musyahin termasuk orang yang hana gepa ampun dosa bak malam Lailatul Qadar. Padahal sebaik-baik malam para jamaah dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar. Menyobak malamnya hana gepampun, hana pat pegah bak malam lain para jamaah. Maka hindari 4 dosa tersebut.
Yang pertama kecanduan narkoba, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga memutuskan silaturahmi, yang keempat bermusuhan, tidak berbicara dengan saudara melewati 3 hari. InsyaAllah menyonyan heboh dah hindari malam Lailatul Qadar kepampun katanya oleh Allah. Hanabi hadisnya baru di tengah lungkun. Wate katro tutup pengajian, kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.